Dakwah itu susah atau mudah? Susah atau mudah? Mau hidup bahagia atau sengsara? Mau hidup tenang atau hidup sengsara? Tenang, bahagia. Saya mau ngasih tahu aja, Anda nggak begitu dalam kehidupan sehari-hari Anda. Anda sadar nggak? Islam itu amal pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat. Yakin sholat adalah ibadah yang sangat penting? Yakin. Inti daripada sholat ada yang tahu? Inti daripada sholat ada yang tahu? Al-Fatihah. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tahu? Apa? Bismillah. Bukan. Inti daripada Al-Fatihah ada yang tahu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan yang lurus. Tiap kali sholat itu intinya. Kita minta loh, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, luruskan saya lagi, luruskan saya lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjutannya, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 17 kali Anda minta kepada Allah, ya Allah, saya minta jalannya kehidupan para nabi, bukan jalannya Nasrani, bukan jalannya Yahudi. Bisa dipahami Ibu sekalian? Jalannya para nabi yang kami minta. Pertanyaan saya, Anda baca di dalam Al-Qur'an, jalan para nabi itu banyak sedihnya atau banyak senangnya? Itu dibanding film Osin, lebih sedih kehidupan para nabi, paham Ibu sekalian? Padahal film Osin aja sudah nggak ada senang-senangnya gitu kan ya. Tapi itu jalan yang kita minta pada Allah. Jadi Anda harus tahu, jalan yang Anda minta pada Allah itu bukan jalan yang menenangkan. Bukan jalan hidup bahagia, happily ever after. Nggak ada. Jalan semuanya sedih. Lihat, Nabi Yusuf tahu? Yang sudah punya anak, angkat tangan yang sudah punya anak. Ibu-ibu yang sudah punya anak, kalau pas lagi hamil bacanya surat Yusuf. Supaya anaknya ganteng. Yang belum dikasih tahu pada Anda, betul, kalau seandainya Anda percaya surat Yusuf bisa buat anak ganteng, taruhlah betul. Tapi yang belum dikasih tahu pada Anda adalah, saya harus kasih tahu, hati-hati, orang ganteng banyak masalah. Betul begitu? Gak percaya, tanya aja sama yang di belakang saya ini. Orang ganteng tuh banyak masalah. Contohnya kayak saya, dipersekusi, dan diusir. Orang ganteng banyak masalah. Gak percaya? Yusuf itu, Anda baca kisah Yusuf, dari awal sampai akhir hidupnya masalah. Dari awal lahir, saudaranya iri. Lalu kemudian saudaranya bilang, Pak, kami mau ngajak main Yusuf. Bapaknya bilang, jangan, nanti kamu celakai adikmu. Enggak lah Pak, masa kami celakai sih? Kamu gak percaya sama kami? Ya udah nggak apa-apa, ajaklah main adikmu. Sampai di sana, masukin ke sumur, bajunya dilepas, dikasih darah, dibilang sama bapaknya, anakmu sudah mati. Bapaknya nangis sampai matanya buta. Sedih atau tidak? Sedih. Anak ini masih di bawah SD, nangis di sumur, teriak-teriak. Traumatis dan seterusnya. Diselamatkan sama orang untuk dijual jadi budak. Suruh kerja paksa. Disukai cewek, tapi ceweknya parah. Masih ingat robek depan atau robek belakang? Kalau robek depan siapa yang benar? Perempuan. Kalau robek belakang berarti Yusuf yang salah. Kalau robek belakang berarti Yusuf yang benar. Tapi kalau robek depan berarti perempuan yang benar. Masuk penjara. Setelah di penjara dilupakan sama temennya. Keluar dari penjara memegang amanah yang berat. Dan yang paling berat adalah dia harus menemui saudaranya dan memaafkan saudaranya. Yusuf Nabi dan ceritanya semua sedih. Rasulullah Muhammad Nabi dan semua ceritanya sedih. Bisa dipahami sekalian. Ini jalan dakwah. Tapi jalan dakwah ini insya Allah akan luar biasa ujungnya. Awalnya memang gak enak, ujungnya enak. Sekarang saya sedikit mau cerita. Boleh saya cerita? Kalau nggak boleh saya pulang aja. Insya Allah ini yang terakhir ceritanya. Saya mau cerita tentang keluarga saya sedikit. Teman-teman sekalian, kira-kira sekitar 8 bulan yang lalu, setahun yang lalu, saya diminta sama ibu dan bapak saya untuk beli jaket. Untuk jaket nikahan adik saya. Lalu kemudian ketika saya beli jaket sama keluarga, muter-muter. Setelah muter-muter kita duduk bareng-bareng. Setelah kita duduk bareng-bareng, ibu saya bilang sama saya pas lagi kita istirahat itu, Lik, berhentilah Lik jadi orang yang frontal. Berhentilah Lik ngomongnya itu frontal. Jangan Lik. Udahlah, gak usah macem-macem. Kamu gak usah kritik sana sini. Beragama tuh biasa-biasa aja. Sholat, puasa, sudah gitu aja cukup. Udah gak usah macem-macem. Saya bilang, emang macem-macem maksudnya apa? Udahlah, gak usah ikut 212. Gak usah ikut-ikutan demo. Gak usah ikutan macem-macem. Sudahlah. Emang kenapa Mi? Mami udah tua Lik. Nanti kalau Mami jantungan seperti apa? Emang Mami takut apa? Kamu kalau ditangkap polisi gimana? Saya bilang polisi itu semuanya baik insya Allah Mi. Beberapa aja yang gak baik gitu kan ya. Lalu kemudian setelah dia bilang begitu, dia bilang, kamu tuh masih bantahan. Dengerin Mami lah sekali-kali. Saya bilang, Mi,
Felix itu nggak ngapa-ngapain, cuma mengikuti Yesus Kristus saja. Paham ibu sekalian? Karena ibu saya masih Katolik. Saya bilang bahwa saya cuma mengikuti Yesus Kristus. Maksudnya apa? Yesus itu senantiasa mengkritik kebijakannya orang-orang Romawi pada saat itu. Yang saat itu adalah penguasa. Lalu ibu saya bilang, bedalah, dia kan Tuhan, kamu bukan. Oh iya juga ya, gitu kan ya. Itu menurut dia. Setelah kemudian saya disuruh sama ibu saya, akhirnya bapak saya nimbrung. Bapak saya bilang begini, Lik, kamu itu ibumu diajak debat. Kamu juga bilang sama ibu saya, Felix kamu ajak debat. Ya nggak bisa lah. Kalian tuh nggak ngerti semuanya. Lalu bapak saya bilang gini, Lik, kalau papi sih, bapak saya bilang, kalau papi sih Lik, sudah belajar untuk ikhlas kehilangan kamu. Loh kok gitu? Maksudnya ikhlas itu apa? Bapak saya bilang, Lik, papi itu sudah berusaha ikhlas. Kalau suatu saat kamu tuh hilang terus nggak balik-balik lagi. Maksudnya gimana Pi? Lik, kata bapak saya, kamu tuh mbok ya mikir, kamu tuh bagaimanapun juga tuh berbeda. Maksudnya gimana Pi? Kamu coba lihat baik-baik. Yang namanya Habib Rizik itu punya FPI. Ini bapak saya ngomong langsung ya. Saya cuma langsung ngomongin kepada Anda. Habib Rizik itu punya FPI. Kalau ada apa-apa dengan Habib Rizik, FPI maju. Nggak akan mereka biarkan Habib Rizik sendirian. Kalau Abdul Somad itu punya orang Melayu. Kalau ada apa-apa dengan Abdul Somad, orang Melayu pasti akan maju. Tapi Lik, kamu itu Lik, kalau kamu ada apa-apa, orang Cina lari duluan. Saya bilang iya juga ya. Lalu kemudian saya bilang sama bapak saya, dengerin baik-baik sekalian. Saya bilang pada bapak dan ibu saya begini, kenapa saya tetap berdakwah? Saya bilang sama bapak ibu saya, Mi, saya tuh orangnya males. Saya tuh orangnya males, gak seneng ribet. Saya tuh orangnya pengen ketenangan. Cita-cita saya tuh kayak tenis, tau gak? Pernah nonton Avengers gak? Gak pernah nonton ya? Oh, masa kecil orang bahagia ya. Tapi tahu Avengers tau? Yang terakhir itu loh. Tahu kan Thanos setelah membunuhin setengah orang, mati semua di bumi gitu kan ya. Apa yang dia lakukan? Dia sangat tawadhu luar biasa. Dia pergi ke gunung, tidur di kemah, melihat matahari terbit. Nah itu kehidupan saya tuh pengen kayak begitu, paham teman sekalian. Tenang, santai, nggak ada gejolak, nggak usah macem-macem. Saya pengen banget, saya bilang. Tapi saya bilang, anak saya ada 4. Anak saya ada 4, saya bilang. Anak saya 4 dan saya nggak mau anak saya yang 4 ini ketika mereka tumbuh dewasa, lalu mereka bilang sama saya, Abi baca Quran, Abi baca sunnah, Abi tahu ayat Allah, Abi tahu hadis, tapi kenapa Abi diam ketika ada kezaliman? Saya nggak berani menghadapi semua itu. Saya nggak siap ditanya anak saya begitu.